Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Reliance izin memperkenalkan diri. Nama saya Gapurnia Adinata dengan NPM 2412011170. Nama saya Aziza Halwa dengan NPM 2412011175. Nama saya Safira Putrabani dengan NPM 2412011174. Nama saya Zahra Maratu Soliha dengan NPM 2412011425. Nama saya Ananda Aulia Putri dengan NPM 2412011224. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai peran asuransi dalam kegiatan pengangkutan, khususnya di bidang pengiriman kargo. Untuk memahami lebih dalam, kami melakukan wawancara dengan salah satu pihak pengangkutan, yaitu Indah Kargo. Yuk guys! Sebelumnya boleh kenalin diri dong, kakaknya di sini sebagai apa dan namanya siapa? Kalau nama saya Ridwan, terus saya di sini sebagai CSAD. Oke, langsung saja saya mau nanya, untuk Indah Kargo ini sudah berapa lama ya beroperasi? Dan apa aja sih jenis pengangkutan kargo yang tersedia selain darat? Ada nggak kayak pengangkutan laut atau udara gitu? Untuk di Indah Kargo ini ada 7 layanan sebenarnya. Itu ada darat, terus laut, city courier. City courier itu kayak pelayanan di antar kota. Misal ada pengiriman di satu kayak kota Bandar Lampung nih, sama kota Bandar Lampung itu city courier. Terus ada udara, trucking, towing, dan internasional. Kalau trucking itu kayak simpelnya gini, kayak kita pindahan. Oke, ngangkut barang Barang pindahan di gitu. rumah. Iya. Ya, itu layanan trucking. Kalau untuk towing itu layanan kayak pakai pengiriman kayak sepeda motor, mobil, terus jenisnya lah kendaraan. Kendaraan gitu ya, Rocky ya. Oke, jadi kalau untuk alur atau proses kegiatan pengangkutan di Indah Kargo ini mulai dari penerimaan barang hingga pengiriman ke tangan penerima itu gimana Kak? Alurnya. Ya. Jadi si penerima datang sini. Yang pertama penerima datang sini biasanya itu saya cek dulu untuk beratnya dan volumenya itu berapa. Jadi setelah kita cek, terus kita kasih tahu harganya. Tuh kita dengan konsumen itu sesuai, dengan customer itu sesuai dengan harganya, baru kita lakukan input data. Untuk melakukan input data kita masukkan untuk alamat lengkapnya, kayak biodata yang lain-lain, nama, terus nomor penerima, terus alamat lengkapnya, terus jenis barangnya apa aja, berapa barangnya. Terus untuk kargonya nanti paket itu diambil sama kurir. Jadi untuk paketnya itu diambil sama kurir sini, diambil, terus nanti di kurirnya disetor ke cabang di gudang transit, gudang asal. Nah, itu dicek lagi, habis itu kita diberangkatkan ke gudang tujuan. Biasanya kalau estimasi nyampenya itu rata-rata berapa? Kalau untuk rata-rata estimasinya 3 sampai 5 hari. Kalau untuk rata-rata Tergantung jenis barangnya atau tergantung jenis barang, terus layanannya yang dipakai apa aja. Kalau kayak untuk layanan towing ini kan agak sedikit lama gitu, bisa sampai 10 sampai 15 hari. Iya, pertanyaan selanjutnya ya. Jadi apa aja sih layanan pengiriman yang tersedia di Indah Kargo ini? Misalnya kayak layanan reguler, ekspres atau layanan
Kalau untuk di Indah Kargo sendiri itu layanan ekspres itu nggak ada, adanya reguler. Cuman di layanan reguler itu ada beberapa layanan kayak darat, laut, city kurir, udara, trucking, towing, terus sama internasional. Kalau yang internasional itu contohnya Kalau internasional itu pengiriman antar negara, Pak. Kayak misal kakak pengiriman dari sini kan, dari Indonesia kita kirim ke Arab Saudi atau ke Malaysia. berarti udah banyak ya? Udah banyak. Selanjutnya, resiko apa aja sih yang paling sering terjadi di dalam proses pengangkutan kargo di Indah Kargo ini? Misalnya apa? Kerusakan, hilang barang, atau keterlambatan dalam pengiriman barang? Kalau resikonya kerusakan sih nggak ada ya, jarang sih kayak kalau kerusakan. Kemungkinan kalau kehilangan barang itu pernah terjadi, tapi sangat jarang. Terus sama yang seringnya keterlambatan ini, karena ada beberapa faktor kayak di perjalanan ada kendala atau ada gangguan. Gitu. Oke Pak. Selanjutnya, apakah Indah Kargo menggunakan asuransi pengangkutan untuk setiap pengiriman kargo atau hanya untuk jenis pengiriman tertentu saja Pak? Kalau untuk di Indah Kargonya ada jenis pengiriman tertentu sih. Misal kalau kita mau pakai asuransi itu barang atau paket itu di atas nominal 1 juta baru kita diasuransikan. Terus mekanismenya itu gimana biar asuransi di atas 1 juta itu bekerja? Kalau misalnya produk 1 juta itu entah mengalami kecelakaan atau kerusakan gimana? Jadi kalau mau klaim ya? Iya. Kalau mau klaim itu kita nanti dicek dulu kondisi barangnya, kondisi paketnya itu gimana, kerusakannya apa aja. Nah di situ kita ajukan ke cabang asal, cabang pengiriman dulu. Habis dari cabang pengiriman baru misal di cabang pengiriman ini di ACC, baru kita ke pusatnya. Apakah Indah Kargo ini pernah mengajukan atau memproseskan asuransi akibat kejadian tertentu dalam pengangkutan? Jika iya, seperti apa kasusnya? Kalau kebanyakan kalau di Indah Kargo ini klaimnya kehilangan barang sih, Kak. Kehilangan barang. Iya, kehilangan barang. Kalau untuk kerusakan sih sangat jarang ya, Kak. Jelas kalau untuk kehilangan barang itu nggak klaim. Nah, buat pertanyaan selanjutnya, apa aja sih manfaat utama yang dirasakan oleh Indah Kargo maupun pelanggan dengan adanya asuransi pengangkutan? Apa aja dampak positif dan negatif? Kalau untuk manfaatnya bagi Indah sendiri kan semakin banyak yang memakai jasa Indah, itu semakin kayak masyarakat juga lebih kenal sama Indah. Terus juga kayak untuk asuransinya sendiri itu jadi pertanggungjawaban dari pihak Indahnya terhadap para konsumen. Jadi kayak tingkat kepercayaan konsumen tidak menurun pada Indah. Juga ini ya makin dikenal oleh masyarakat. Iya. Itu dampak positifnya. Iya, dampak positif. Kalau negatifnya? Kalau untuk negatifnya ya bisa dibilang kalau misal ada kehilangan barang atau kerusakan barang dan kita lepas tangannya, jelas yang jelas nyatanya para konsumen itu bakal lari ke jasa pengiriman yang lain. Merugikan ya Kak? Iya. Oke, terima kasih ya Kak telah meluangkan waktunya untuk menjelaskan mengenai pengangkutan dan asuransi di Indah Kargo ini. Terima kasih ya Kak. Terima kasih.